Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya terima kasih sudah mampir di channelku Eka Mirayanti. Seperti biasa, sekarang berada lagi di kebun, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab buah melon basah. Sebelum lanjut video ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan teman-teman semua. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya berkah dunia dan akhirat. Dan yang baru bergabung, saya mohon dukungannya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Atas kebaikan teman-teman, saya ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya, karena kebaikan teman-teman kepada saya akan kembali lagi ke diri teman-teman sang pelaku, insya Allah, amin. Ayo teman-teman, dulur-dulur sinau bareng apa penyebab buah melon basang, menguning, dan juga rontok. Tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah pada tanaman yang menghasilkan buah, seperti melon. Masa berbunga merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman serta penuh tantangan bagi pekebun. Masalah yang paling umum ditemui adalah kerontokan bunga. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah, biasanya para pekebun disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan, namun tak sedikit pula yang gagal atau sedikit berpengaruh. Ada beberapa faktor lain yang harus kita ketahui sebelum menentukan solusinya. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, gangguan penyerbukan. Penyerbukan adalah sebuah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari lalu menempel pada kepala putik sehingga terjadi proses pembuahan sempurna pada bunga dan melalui proses fotosintesis. Proses penyerbukan bisa terjadi karena bantuan angin, serangga seperti semut, lebah, kupu-kupu, kumbang, dan lain-lain, maupun dibantu oleh manusia. Manakala penyerbukan ini gagal, maka bunga tersebut akan mandul dan akan gugur dengan sendirinya. Kegagalan proses penyerbukan bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Tidak adanya serangga karena dampak penggunaan insektisida yang berlebihan. 2. Penyemprotan pestisida yang mengenai putik sari bunga pada saat-saat bertepatan dengan terjadinya proses penyerbukan. Kemudian 3. Tiupan angin yang terlalu kencang, hujan deras juga bisa meluruhkan serbuk sari. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya diperhatikan pada saat tanaman melon sedang giat-giatnya berbunga adalah yang pertama, jika terpaksa menggunakan pestisida, pilihlah yang spektrum sempit atau spesifik sehingga tidak membunuh serangga-serangga lain yang berperan dalam penyerbukan agar tidak mengganggu putik sari. Usahakan mengatur nozzle pucuknya semprot itu menghasilkan partikel air yang halus. Kedua, untuk menarik serangga atau penyerbuk, tanamlah bunga-bunga pemikat seperti bunga kenikir, bunga matahari, dan bunga-bunga yang berwarna kuning lainnya atau putih. Selain menarik serangga penyerbuk, tanaman ini juga mengundang musuh alami atau predator yang bisa menekan serangga hama. Perhatikan tiupan angin. Jika lahan berada di tanah lapangan yang terbuka dan sedang musim angin kencang, sebaiknya lahan dipagari dengan mulsa atau plastik atau anyaman daun kelapa. Tidak perlu terlalu rapat, namun sekadar bisa menghambat tiupan angin yang terlalu kencang. Yang kedua, bisa karena kelebihan unsur nitrogen. Terlalu banyak unsur N atau nitrogen, terutama nitrat,
pada saat tanaman sedang giat berbunga, membuat tanaman cenderung kembali aktif, membentuk organ-organ pertumbuhan atau vegetatif seperti tunas, daun daripada membentuk bunga. Adapun bunga yang sudah muncul menjadi rentan dan mudah rontok. Oleh karena itu, disarankan pada saat telah memasuki fase berbunga atau fase generatif, gunakan pupuk dengan kandungan N rendah dan tingkatkan unsur P. Sayangnya unsur P ini lambat terserap oleh tanaman melalui akar dan bersifat immobile, sehingga penambahan pupuk P sering terlambat mengatasi masalah kerontokan bunga karena overdosis unsur N. Untuk mengatasinya, gunakan pupuk yang mudah diserap, yang bersifat instan, yang mudah diserap melalui daun. Sedangkan untuk memperlambat penyerapan unsur N yang berlebihan dalam tanah, kocorkan kalsium. Ketiga, bisa karena kekurangan atau kelebihan air. Masa berbunga tanaman adalah persiapan pembentukan calon buah. Pada fase ini, beban metabolisme meningkat pesat dan tanaman sangat membutuhkan air yang cukup untuk mempersiapkan pembentukan buah berikut. Minimnya pasokan air membuat tanaman berusaha mengurangi beban metabolisme agar dapat terus bertahan hidup. Caranya dengan menggugurkan sebagian bunga dan daun-daun melalui pembentukan jaringan gabus di antara tangkai batang dan bunga. Selain kekurangan air, pengairan yang berlebihan juga akan membuat sel-sel tanaman menjadi turgid dan rentan, termasuk sel-sel tangkai bunga sehingga mudah rontok. Air yang berlebihan juga akan membuat tanah kurang oksigen sebagai salah satu syarat bagi pembentukan bunga. Menjaga kadar air pada tanah dalam kondisi selalu lembab dan tidak tergenang sangat penting pada fase berbunga. Jika tanah terlalu kering, maka perlu dilakukan penyiraman lebih intensif. Dan jika air mudah menggenang, maka perlu dilakukan pembenahan saluran air. 4. Bisa juga karena keterbatasan energi untuk metabolisme. Fase berbunga merupakan peralihan dari fase vegetatif atau pertumbuhan menuju fase generatif. Saat itulah tanaman membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempersiapkan pembentukan organ generatif. Jika pada fase peralihan ini tanaman mendapatkan energi yang cukup, maka pembentukan bunga dan calon buah akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika tanaman mengalami keterbatasan energi, maka tanaman akan mengurangi beban metabolisme dengan cara merontokkan bunga. Keterbatasan energi metabolisme bisa disebabkan karena terjadinya beberapa masalah yang membuat tanaman harus membagi-bagi porsi energi. Antara lain, yang pertama, itu karena cuaca dan suhu yang labil dan ekstrim. Kemudian serangan hama dan penyakit. Ketika tanaman terserang hama dan penyakit, respon mereka yang paling awal adalah membentuk senyawa pertahanan alamiah agar tanaman dapat terus bertahan hidup dan tumbuh. Pembentukan senyawa pertahanan ini juga membutuhkan energi. Menggugurkan bunga merupakan suatu mekanisme alamiah oleh tanaman untuk mengurangi beban metabolisme demi prioritas bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, kurangnya sinar matahari saat fase berbunga. Sumber energi utama bagi tanaman adalah sinar matahari. Oleh karenanya, kecukupan sinar matahari adalah syarat utama bagi terbentuknya bunga dan buah. Cuaca mendung yang terlalu sering pada saat tanaman sedang giat berbunga akan menghentikan suplai energi yang mencukupi bagi tanaman. Dampaknya, proses pematangan bunga pun tidak dapat berlanjut dan banyak yang berguguran. Dan penyebab yang nomor 5, defisiensi unsur kalsium atau Ca. Defisiensi kalsium bisa menjadi salah satu penyebab kerontokan bunga dan buah. Kalsium merupakan unsur hara yang berperan penting dalam pembentukan dinding sel tanaman, tak terkecuali pada tangkai bunga dan buah. Kekurangan kalsium pada tanaman yang sedang berbunga berakibat pada menipisnya dinding sel sehingga tanaman akan rentan. Bagian yang paling rawan terdampak adalah pangkal bunga atau buah ditandai dengan keguguran. Saat tanaman sedang mempersiapkan bunga, saat mencukupi unsur kalsium yang dilengkapi dengan humat dan mineral kationik untuk memperkuat tangkai bunga dan buah. Itulah tadi beberapa
faktor penyebab kenapa buah melon basang atau menguning bahkan rontok, yang saya ambil dari berbagai sumber. Seperti yang pemirsa lihat di samping saya, buah daunnya sangatlah rimbun, batangnya besar, tangkainya banyak, bunganya juga banyak. Tapi kita lihat dari bawah sampai ke atas, ini ya buah yang menguning, yang kuning, ada putihnya tapi kuning. Nah, sampai ke atas dengan daun yang rimbun ini sama sekali belum terlihat bakal buah yang bagus. Harusnya pada usia lebih kurang 1 bulan ini sudah waktunya proses seleksi dan penggantungan buah. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.